Loh, berarti justru malah lebih tidak ada perubahan kalau 03 menang berarti? Ya kurang lebih. Sama aja seperti yang sekarang terjadi. Dan berarti gerakan perbaikannya itu omong kosong. Gini loh, gimana mau janjiin perbaikan ketika mereka ada di dalam tanda kutip mereka masih menyatakan apa yang mereka kerjakan jelek kok. Ya kan dengan menghujat pemerintahan hari ini dan mereka ada di dalamnya sama dengan bilang kerjaanku tuh jelek. Aku tuh nggak bisa ngerjain itu. Terus mau naruh harapan sebesar apa kepada pemimpin yang modelnya begini gitu. Menyalahkan. Udah jelas itu presiden sebelumnya dari partai mereka dan mereka agung-agungkan sampai dengan 2 kali periode gitu. Terus akhirnya ketika akhir jabatan cuman gara-gara pengen naikin capres mereka yang baru harus nyerang presiden yang sekarang. Kalau saja aku bukanlah penganggur, sudah ku pacari kau. Jangan bilang tidak, bilang saja iya. Iya lebih baik daripada kau menangis. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang, 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 Oke. Welcome. Welcome. Kembali lagi di The Tribes. Medianya rakyat jelata. Tumben Pak dibuka dari nyanyi, kenapa Pak? Tahu kan hari ini udah menyelesaikan tugas Akhirnya ya. menjadi warga negara Oke. yang baik. Akhirnya teman-teman semuanya. Aduh. Kok leherku panas ya? Hah? Banyak yang ngomongin sama banyak yang hujat. Enggak. Habis pakai nganu tadi. Apa namanya? Hot and cream. Gimana? Rame gak coblosan di tempatmu? Iya. Oke, gimana? Akhirnya udah nyoblos kita. Udah selesai pemilunya. Rame gak Capek tempatmu? Cuk nyanyi. Hah? Rame, Pak. Tadi ada yang bakar-bakar sampah, rame. Gimana? Kamu nyoblos di mana, Pak? Hah? Kamu nyoblos di mana? Ya jelas dong, aku kan KTP-nya Turi. Oh, Turi. Turi, kelapa sawit. Turi itu sama Kok nyebutin kelapa sawit? Dikat ya kelapa sawitnya. Turi itu sama London mananya? Dia agak di pinggir ya. Oh. Dia perbatasan antara Cayman Island dengan kantor kelurahan. ya kayak gini-gini. Sambil nunggu hasil pemilu pilpres dan. Nah ini lucu Pak, aku ada nemu konten lucu. Apa tuh? Aku nemu konten lucu. Aku nemu konten lucu. Apa tuh? Ini BTW orang luar yang bikin kontennya. Jadi dia menilai seberapa efektifkah Sistem pemilu. sistem penghitungan pemilu gitu Iya, kan. iya. Nah, dia menceritakan kalau di Somalia itu membutuhkan 20 sampai 30 hari Yes. untuk mengetahui siapa pemenangnya. Lama ya, lumayan. Lumayan lama, Somalia kan negara berkembang lah ya. Beda dong sama Amerika yang hanya Amerika beberapa cepat, jam. hanya karena beberapa mereka jam pakai quick count. Iya, mereka beberapa jam udah tahu nih siapa yang menang. Iya. Nah, tapi ada yang lebih luar biasa, Pak. Apa tuh? Indonesia bahkan sebelum pemilu udah tahu siapa yang menang. Oh gitu ya? Dari sebelum pemilu udah tahu menang ya? Udah tahu siapa yang menang. Enak ya? Jadi gimana? Sambil nunggu Oke. nanti sore paling enggak quick count-nya udah mulai Harusnya udah beredar. keluar ya? Udah mulai beredar lah ya sore ya? Sehingga yuk aku sih pengen berandai-andai nih siapa Oke. yang menang sih gitu. Kita enaknya berandai-andai dulu Oke. ya kan, di siang bolong kita berandai-andai. Berandai-andai. Ini kan ada 3 paslon. Jangan dari paslonnya dulu. Nah, jadi kita siapa? tebak-tebakan dulu. Apa? Partai politik paling banyak yang milih siapa? Karena ini menentukan siapa jadi ketua legislatif loh, ketua DPR, MPR. Ini susah sih Pak. Susah ya? Karena Kalau gini, tahun lalu 5 tahun yang lalu kan PDP berkuasa 2 tahun, dua kali periode. dua periode Ya. ya. Kira-kira akankah dengan mengusung capresnya Anies Baswedan, Nasdem
bisa memperoleh suara yang begitu signifikan? Mungkin kemungkinan Nasdem akan naik ya. Kemungkinan naik ya? Kemungkinan Walaupun dari sebelumnya. kasus 3 menterinya kena... Karena gini, aku tuh bingung orang Indonesia. Yang mau milih caleg bekas terpidana narapidana korupsi aja ada. Masih dipilih. Milih caleg yang pelaku tabrakan terus korbannya meninggal dan tidak diapa-apain juga ada yang milih. Silap ya saya. Gak bahaya lah. Artinya gini, kadang-kadang dengan uang di depan mata, orang suka lupa sama track recordnya. Oke. Makin bahaya ya. Yuk, udahan yuk. Nah, kira-kira kalau aku sih, kalau dengan elektabilitasnya Pak Prabowo ini naik, kemungkinan ini signifikan juga akan menaikkan, mendongkrak Partai Gerindra. Karena di atas penilaian dari kemarin kan 52, 53, bahkan ada yang nekat nyebut 55 atau 56 gitu. Tapi kalau aku punya pandangan lain, Pak. Yang lucu adalah bahkan tepat sebelum pemilu, itu kan banyak juga yang elektabilitas Prabowo itu masih di 50 atau 50 kurang sedikit lah, gitulah. 45, katakan 50 dikit lah. Nah, yang menarik adalah di 2 periode sebelumnya elektabilitas Prabowo itu ya segitu. Gitu. Elektabilitas Prabowo itu ya segitu. Berarti kan ini apakah suara Prabowo semua memang masih sama, gitu kan? Atau suara Prabowo turun masuk dari suara koalisi yang lain? Atau suara orang-orang yang kangen dengan Orde Baru. Karena Gerindra tuh nggak pernah nyampe. Tapi aku nggak bisa, Pak, nggak bisa komentar kalau Orde Baru, kan waktu itu aku masih kecil. Oh ya. Gini. Gerindra ini nggak pernah nyampe 4 besar. Oh, masuk dong, kemarin 4 besar dong. 4 besar ya, masuk ya 4 besar. Iya, nomor 3. Nomor 2-nya, nomor 1 PDIP, nomor 2 Golkar, 3 Gerindra. Nomor 3 apa nomor 4 dia? Hah? Kayaknya nomor 3 deh. Oh gitu ya? Nah, terus nomor 3-nya siapa? Bukannya Nasdem ya kemarin ya? Enggak ya? Enggak. Iya dong. Enggak. Boleh dong, dicekin dong datanya dong. Pemenang pemilu 5 tahun lalu itu partai apa aja sih? Tapi gini. Ya, yang menarik inilah pokoknya. Tebak-tebakanku sih, walaupun Golkar tidak mengusung capres tahun ini, dia kan cuman ikut-ikutan doang di sebuah apa sih istilahnya kalau gabung-gabung partai koalisi gitu ya. Kayaknya Golkar tetap akan berada di sisi aman nomor 2, nomor 3 gitu deh. Nah, no. Nomor 2 siapa? Gerindra. Nomor 3? Nomor 1 PKB ya? 3 Golkar. Kok bisa ya? Hah? 1 PDI toh. Di Kompas nomor 1 PDI, 2 Gerindra, 3 Golkar, 4 PKB. Oh, nomor 2 ya? Ya mungkin kali ini nomor 1 kali ya Gerindra ya. Tergantung nih. Efeknya kan gini loh, Pak. Ada golongan yang sudah tidak percaya lagi dengan kekuasaan PDI selama 10 tahun. Nah, apakah dampak ini tuh cukup besar untuk mempengaruhi hasil coblosan hari ini atau enggak? Aku curiga tuh masyarakat dengan kondisi hari ini yang dimana presiden yang 2 kali memilih itu dari partai terpilih dari partai mereka, terus hari ini mereka serang, gitu ya. Kayaknya tebakanku Golkar kalah deh. Kok Golkar? PDIP kalah deh. Iki piye to iki? Jane jenengan tuh. Aku belum konsen. Enggak gini loh, maksudku gini. Tapi masalahnya ya, di sisi lain akar rumput PDI ini kuat loh. Oh ya, kalau itu diakui. Gitu loh, akar rumput PDI ini kuat lah. Makanya kita nggak tahu dengan Jokowi yang yang walaupun ngomongnya tidak memihak, tapi kita semua tahu lah arahan politiknya dia kemana. Pastilah. Ya kan? Apakah suara dari PDI ini akan terpecah atau enggak? Nah, itu yang perlu kita tunggu nanti sore nih. Oh ya, gitu. pasti. Itu kalau dari, tapi aku rasa yang pemenang-pemenangnya masih itu aja ya lah. Antara PDI, Golkar. Oh, mungkin secara partai mereka Gerindra, tetap loyal atau pilihannya tetap kuat di sana, cuman masalah
Pilpres Pilpresnya ini nggak kan tahu. bicara tentang sosok juga Iya, gitu. karena ya. kalau PD kan solid kan. Apa? Sulit. Kan gitu, Pak. Oh, Maksudnya gitu. gitu. Ya, Oke, ya, oke. ya. Oke, menarik nih, kita menunggu nanti siapa Iya, yang akan kita menguasai tebak-tebak aja ya, parlemen. tanpa membuktikan siapa pilihan kita, Tapi kalau aku masih nggak jauh-jauh dari PDI, Gerindra dan Golkar sih. gitu ya. Ya tebak. Paling Nasdem naik-naik lah. Bisa Nasdem masuk 4 besar mungkin bisa. PKB. PKB ya masih setara lah kalau aku bilang. Tapi Ya. susah sih kayaknya. Susah ya, soalnya mau bilang posisinya nggak jelas atau gimana gitu ya. Tapi nggak tahu lah. Nggak Tapi tahu masih 3 besar kayaknya masih itulah. PDI, Gerindra. Kali sama ini PKB berkoalisi sama siapa ya? Golkar. Sama PKB Nasdem dong. Nasdem ya? 01 dong. 01 ya? Iya. Oh iya, pasti ya. Gitu, Oke, Pak. next. Oke. Kita berandai-andai untuk presidennya. Kira-kira siapa yang jadi? Aku walaupun beberapa kali kecelik, kalau walaupun waktu 5 tahun yang lalu kan suara Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini kan ada lembaga survei yang tinggi di Prabowo-nya, juga ada yang tinggi di Ya. Pak Jokowi. Tapi kala itu yang menang Pak Jokowi. Tapi kalau lihat hasil survei sekarang sampai 52% lebih, kok ada kecenderungan ya dari feelingku tuh satu putaran. Oke, kita berandai-andai 1 putaran. Ah. Tapi kita harus adil. Berandai-andai kalau 3-3-nya jadi nih. Oke, 1 putaran iya, dulu. iya, kita iya. berandai-andai 1 putaran Satu putaran. dulu. Ya kan? 1 putaran. What if, Om? Satu putaran otomatis kalau lihat hasil surveinya Bukan itu. Kita Apa tuh? rata aja dulu. Nggak usah gitu. Kita rata aja. What if 1 putaran 01 menang? nggak mungkin. Oh, pesimistis loh. Pesimistis loh. Nggak mungkin, bro. Kamu kok antipati banget sama 01 Bukan kenapa sih? masalah anti. Kalaupun aku milih dia, gitu ya, entah itu Oh, berarti nggak milih dia tadi? Ya jelas. Ya jelas dong. Loh, kok gitu? Ya jelas tidak, gitu ya. Cuman gini loh, kalaupun aku dengan berbagai alasan memilih beliau, aku melihat realistis. Secara angka tetap 02 lebih menang. Loh kan aku suruh mengandai-andai, kamu tuh kok mengandai-andai aja nggak mau lo dia tuh. Kayak kenapa sih dia sama Oke. 01? Kenapa sih? Gini, Ayo, maksudnya gini, gerakan Amin. Serang dia digoyang. andai dia menang, apa yang akan terjadi sama Indonesia. kepemimpinan beliau? Iya. Oke, anggap dia menang. Ya, Indonesia ini mungkin akan menjadi negara yang ramah. Ramah anak, ramah apa? Ramah apapun. Obrolannya manis, janji-janjinya bagus, gitu ya. Masalah bisa atau enggak, gini loh. Beda kan kalau kita misalnya nggak ramah sama orang, Oke. kita nggak nepatin janji, orang bisa marah sama kita. Tapi kalau kita ramah, kita nggak nepatin janji, orang maklum, masih ada yang manis dari mulutnya gitu. Oh, iya Gitu iya loh. iya. Jadi setidaknya Kayak presiden sebelumnya. astagfirullahaladzim. Gini, tapi aku percaya kalau yang nomor 1 terpilih mungkin akan ada sisi perbaikan di pendidikan. Karena background beliau itu Yang Menteri Pendidikan sebentar itu. sebentar ya sebentar di reshuffle, tapi track record beliau panjang untuk menggerakkan guru-guru di Indonesia. Relawan guru, apa tuh dulu programnya Dek namanya? Indonesia Mengajar. Indonesia Oh, masih ada Mengajar. tuh sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Masih Artinya ada. kan itu cikal bakal beliau juga gitu ya. Oke. Satu kemungkinan itu. Kedua, kalau masalah janji pembangunan 14 kota setara Jakarta, ya udah kita lihat dulu, kita lihat aja lah Jakarta seperti apa. Terbangun, iya, tapi jauh dari janjinya beliau. Apa yang terjadi sama IKN kalau 01 jadi? UKN itu jatuhnya sudah undang-undang, Bos. Oke. Sudah peraturan, yang suka atau tidak suka harus dilanjutkan. Tapi ada kok undang-undang yang bisa jadi ganti Bisa. Tapi perlu proses lagi. Artinya dia nggak ngapa-ngapain. Untuk masalah IKN, mau dibikin mangkrak ya monggo. Tinggal beliau tertarik atau tidak gitu aja. Oh iya iya. Tapi kalaupun toh membangun IKN itu bukan satu hal yang salah kok, itu sudah
amanah dari presiden kita terdahulu gitu. Jadi Oke. sisanya ya paling aku menanti kiprahnya si Jago Stopet. Itu jagoanku loh Pak, jangan gitu Pak. Iya, maksudnya kita kiprah dia sebagai Nah, tapi wapres. serius, aku tuh paling suka ya. Ini bukan ngomongin dia sebagai pemimpin negara ya, tapi suka itu sosoknya Caimin memang. Karena kayak di roasting apapun dia tuh santai aja, slow. Nggak ada baper-baperan, nggak ada serangan balik. Bener-bener kayak ya santai aja gitu loh. Iya, sama seperti dia dari 15 tahun yang lalu masang baliho di mana-mana calon presiden. Nggak jadi. Nggak jadi dan nggak ada yang jalan. ngajak. Nah, tadi ada PKB itu nomor 2 kan atau nomor 3 kan. Harusnya dengan suara seperti itu dia pede untuk nyalonin. Kan presidensial threshold nggak bisa. Iya, tapi setidaknya berarti dia nggak bisa dong membangun bisa. koalisinya. Nggak bisa. Nggak ada pengaruhnya Nggak- berarti. Belum ada waktu itu. Nggak ada pengaruh ya. Ya. Sesantai itu, jadi calon presiden itu kan kita lihat 15 tahun bro. Iya, udah Calon lama. presiden, tapi nggak ada yang ngajakin. Iya. Baru kali tapi, ini ada tapi yang masih ngajakin. mending kalau apa namanya Cak Imin waktu itu sempat ngomong akan jadi calon presiden, Ya. kan partainya PKB ya kan. Ada apa partai baru yang bilang jadi calon presiden Oh, yang dulu ada. vokalis? Ada. Bahkan dari sempet kan ngomong calon dari presiden. 10 Tapi partainya aja nggak masuk parlemen berani ngomong calon 10 presiden. tahun yang lalu itu ada salah satu caleg DPR RI di Partai Nasdem yang pasang baliho di mana-mana di Jogja untuk diajukan jadi calon presiden. Siapa itu? Namanya siapa ya? Sekarang jadi bendahara Partai Demokrat. Demokrat apa Nasdem? Oh Nasdem, sorry Nasdem. Siapa sih? Namanya siapa ya? Itu termasuk orang Sultan kaya juga itu di Tanjung Priok. Oh si ini Syahroni. Sahroni. Oh iya po. Iya, Dia bilang mau jadi calon presiden. Iya, berapa kali dia pasang Oh. baliho juga dari 5 tahun yang lalu. Oh, ada ya? Ada, Oh. ada. Tapi nggak ada yang ngajak. Ngetes kan, mana Iya. tahu elektabilitas naik, Oh, bro. iya, Gitu ya. oke. Kalau Erlangga wajar dong, dia pimpinan partai. Dia ketua partai Golkar. Wajar. Abu Rizal dulu pernah gitu. Oke. So, konklusinya apa yang akan terjadi kalau 01 jadi? Ya, aku lebih banyak legowo. Oke. Kalau aku Legowonya pribadi ya, gimana? artinya gini. Pilihanmu nggak jadi gitu maksudnya? Oh gimana? Bukan karena ketika dia kan kemarin kita sepakat Oke, siapapun presiden yang terpilih kita akan menjadi warga negara yang baik. Oh iya. Kita patuhi dan lain-lain. Tetapi tingkat ketergantunganku terhadap presiden tentunya turun ke menterinya, turun ke pejabat-pejabat dinas terkait, nggak berharap banyak. Oh, berarti nggak bagus. Oke, jadi kalau Bukan kalau nggak nanti bagus, sore, Marwoto. kalau nanti akhirnya 01 jadi, Heeh. gitu kan berarti Pak Tri itu sebenarnya nggak suka. Ya. Kalau gini, Om Gondrong deh, Om Gondrong nggak suka. boleh, ya artinya kan pilihan ya. Oh, Kalau iya. aku tidak memilih untuk dia gitu loh. Oh, Om Gondrong nggak memilih untuk 01. Tapi kalau jadi harus jadi warga negara yang baik dong. Jadi warga negara yang Oke. baik, tetap jadi warga negara Jogja. Dengan oposisi. Oposisi. Oposisi Kan itu kita oposisi itu ini loh guys, oposisi bagian itu dari bagian bentuk dari rasa cinta peduli kita loh. kepada negara. Iya. Tetap. Yang penting kan dengan cara yang baik dan benar. Nah, masalahnya kalau mau jadi oposisi di pemerintahan beliau agak susah, Bos. Kenapa? Pendukungnya garis garis lurus semua, pendukungnya keras-keras loh. Termasuk kita kan beberapa kali podcast tentang beliau kan juga lumayan ya serangannya gitu ya. Iya. Oh, apa panggilannya buat beliau apa? Abah. 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 Wah, Abah. Abah. Pengikut Abah semua gitu. Oke. Ya. Jadi konklusinya guys, kalau 01 Tapi aku nanti siapa agak yang aneh jadi, sih kenapa Abah kali itu- ini tidak itu- didukung pasukan 212. itu nanti kalau 01 yang jadi intinya adalah konklusinya adalah Pak Tri itu kecewa. Nah, pendapatmu, aku balik dong, Oh, iya, boleh iya, dong. boleh. Kalau Hah. ya idolamu terpilih, Heeh. apa yang terjadi dengan Idola aku siapa emangnya? lu? Kan 01. 01 idola aku. Nah, nanti tolong dikasih footage-nya ya kata anggota beliau ya. Enggak dong Pak, enggak Enggak gitu ya? dong. Enggak gitu mainnya ya? Enggak gitu mainnya. Enggak gitu mainnya. Tapi serius lah, gini. Kalau ini kan berhubung dah coblosan ya, jadi Ya. nggak apa-apa lah ya kita Nggak buka lah apa-apa, ya. nggak apa-apa. Kita buka nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau nyoblos, aku nyoblos 01. Ah. Nyoblos 01. Kenapa? Karena menurutku beliau gini. 01
02 menurutku udah terlalu banyak carut marutnya, ya kan? Kalau 03 itu masih di circle dari penguasa sebelumnya, PDI, gitu kan? Maka 01 lah yang memiliki gagasan-gagasan yang cerdas menurutku. Gitu loh. Nggak, gini, Karena begini, kalau tadi kamu bilang, ya nanti lihat aja jadinya kayak gimana, kan gitu. Sama, karena aku bilang tiga-tiganya pun nggak ada yang bisa menggaransi. Nggak ada. Nggak ada yang bisa menggaransi dia bisa menunaikan janjinya atau enggak. Kecuali diasuransiin ya. Nah, maka at least pemikirannya yang aku lihat. Yes. Gitu loh. Maka pemikiran 01 itu menurutku adalah pemikiran-pemikiran terbarukan. Yang itu adalah memiliki struktur berpikir yang baik dan benar. Kayak harusnya tadi kita waktu datang ke TPS-nya beliau, terus kita syuting dari belakang. Dia milih siapa? Aku khawatir nggak itu loh yang dipilih. Enggak, aku tuh gini, aku itu bukan dendam, tapi kebetulan gini. Aku ingat pernyataan dia waktu jadi calon gubernur waktu itu. Semua yang diturunkan Tuhan dari langit harus turun dimasukkan ke dalam bumi. Jadi orang bikin lubang. Nggak ada yang salah gitu. Tapi masalahnya banjir Jakarta itu bukan karena hujan, tapi adalah saluran-saluran irigasi yang saluran-saluran air yang tidak sesuai dengan kondisinya hari ini gitu loh. Nah, makanya kadang-kadang aku ngeliat ini pinter kok kadang-kadang buat satu statement yang nggak masuk di logika gitu. Bahkan di ilmu pun nggak masuk. Gitu, tapi ya itu tadi aku nggak milih beliau karena dasar itu sih. Kedua, atas dasar pengalaman. Dasar pengalaman tentang harus membawa politik identitas di pilkada DKI itu. Ya walaupun kali ini di pilpres kali ini politik identitasnya kecil lah. Karena semua yang jadi capresnya hari ini ngaku Islam semua. Yang ada sekarang politik simbol ya, oke, sip. Pakai mobil presiden. Oke, kita lompat ke politik simbol. Konklusinya ya. Oke, kita kamu lompat belum jawab. Apa? Negara ini akan jadi seperti apa kalau dia yang mimpin? 01, aku setuju sama kamu. Pendidikan akan lebih terpikirkan, ya kan? Akan lebih terstruktur. Dan harapanku memang itu, karena menurutku adalah masalah utama dari bukan salah satu masalah terbesar ya di Indonesia itu adalah masalah pendidikan. Nah, at least kalau 01 itu yang backgroundnya juga seorang akademisi, gitu kan, dia ada konsideran spesial di pendidikan. Itu menurutku yang akan terjadi. Maka mungkin sistem pendidikan di Indonesia akan lebih diperbaiki lagi. Yang kemarin sebetulnya ide dari Mas Nadiem itu udah keren, cuman implementasinya masih banyak. Ya, karena masih minus. perlu riset lebih panjang Ya. lagi kan. Nah, gitu. harapanku jangan diganti yang mayor lagi, jangan perubahan mayor lagi, tapi perbaikan-perbaikan minor sehingga adaptasi itu tidak lama, gitu loh. Enggak, karena slogannya perubahan, jadi kesannya bahwa nggak ada yang bagus di negara ini, sehingga semuanya harus dirubah. Itu yang aku khawatir sih. Nah, itu kan asumsimu, Pak. Loh, perubahan loh, bro. Lah, perubahan kan nggak harus semuanya. Kalau semuanya itu namanya reformasi, bukan perubahan. Loh, gitu loh. Kalau sedikit itu namanya modifikasi. Perbaikan. Ayo 03 dong. Oke, next. What if? Lompat ketiga dulu dong. Lompat kedua. Dua dulu ya. Nggak seru bahas yang nomor 3 ini. Berarti udah tahu kan teman-teman, Pak Tri tadi nyoblos mana? 01 dia nggak begitu suka, 03 katanya nggak seru. Berarti kan, oke. Silakan Pak, kalau 02 jagoan Anda. 02 tuh ada kekhawatiran kalau aku pribadi di mana Indonesia ini akan jadi seperti Orde Baru ya. Ya, karena track recordnya beliau lah ya, militer. Kemarin sempat kasus menjabat HAM yang belum pernah selesai sekarang. Satu, kedua itu, ketiganya adalah selama beliau menjabat jadi menteri, konon katanya ada anak buahnya yang kena tempeleng. Coba lah kalau di jabatan-jabatan ini harus main fisik kayak begitu gitu loh, maksud saya. Wah, dia sama orang jadi yang... kamu khawatir juga kalau 02 jadi? Ada khawatiran itu, tetapi bahwa ya mungkin yang meminimalis kekhawatiranku bahwa ada penerus Pak Jokowi di dalamnya. Itu kekhawatiran atau harapan? Ada sedikit harapan, secerca harapan. Oh. Walaupun memang belum puas ngeliat track record beliau di Solo ya. Oke. Ya.
ada harapan. Berarti kamu masih berharap bahwasannya dengan perpanjangan tangan Jokowi, yaitu anaknya sendiri, dan salah satu menteri kepercayaannya beliau, Pak Prabowo, kalau itu bisa melanjutkan program-program Jokowi? Ya, kalau di 01 kan tadi kelebihannya di pendidikan. Oke. Aku tebakanku kalau di 02 ini anak muda akan semakin keren. Olahraga tebakanku karena beliau Jelas beberapa kali sama Pak Erick Thohir dan orang anak muda dicekokin asam sulfat ya mesti keren. Astagfirullahaladzim. Ya namanya slip of tongue, bro. Jam 9 udah bubuk ya keren dong pasti dong. Ya, itu enggak, setidaknya gitu. Artinya peran-peran kiprah anak muda ini akan terekspos dengan baik. Mudah-mudahan ya karena anak muda yang dikasih kesempatan gitu ya. Terus sisanya ya kalau nanam singkong aja tumbuhnya jagung. Tumbuhnya jagung. Enggak lah, itu fitnah jatuhnya, bro. Ajaib banget sih. Nanam singkong aja terbuka kegagalannya. Maksudnya gini, aku kebetulan orang yang sudah mencoba nanam singkong dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Enak singkongmu tadi. Enak singkong. Oh iya, terima kasih. Tapi nggak nyampe sini. Kan gambarnya udah bisa bikin rasa ya. Begini. Maksudnya pertama pun nanam singkong itu tetap ada hasilnya gitu loh. Mungkin hasil yang nggak besar banget, tapi ada hasilnya gitu loh. Nah, aku bingung kenapa ada tanaman singkong sekian hektar yang nggak tumbuh gitu loh. Aku bingung. Apa itu di ladang gambut kan? Mempengaruhi nggak? Gini, lebih parah mana ladang gambut sama ladang tanah kapur, batu kapur? Nggak tahu, Pak. Aku bukan pertanian. Nah, kalau menurut tingkat dengan kondisinya, kayaknya lahan dengan batu kapur itu jauh lebih sulit loh. Oke. Di Gunung Kidul tuh banyak tumbuh singkong. Dari tanah kapur? Tanah kapur. Karena bapakku kan orang sana, dan dulu ya salah satu hasil bumi yang mereka dapat adalah singkong. Makanya terkenal gaplek dan dari Gunung Kidul gitu. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin kekuatan beliau di militer. Kita berharap bahwa beliau bisa menjadi pemimpin yang bisa memperkuat militernya NKRI. Oke. So, konklusinya kalau 02 jadi militernya harusnya lebih kuat, jauh lebih kuat. Ya tapi kan kita nggak butuh-butuh itu banget. Ya siapa tahu Pak, abis ini mau perang sama Samudra India. Sama pasukan Atlantis loh, siapa tahu loh. Ya mungkin aku di podcast aku sama Aquaman ya kan, tiba-tiba Aquaman datang menyerang. Iya bisa sih gitu ya. Jadi ya gitulah ya. Kalau harapan secara ekonomi, nama besar beliau di luar negeri cukup lumayan, tapi apakah disukai atau tidak nggak tahu gitu. Oke. Lanjut. Kamu belum jawab, Nyo. Oh, aku belum jawab. Dari sisi kamu kalau nomor 2 yang menang gimana? Kalau aku bilang kemungkinan besar. Kemungkinan besar menang. Aku nyoblos 01, tapi kok kayaknya tetap yang menang 02. Ya. Kecuali kalau 2 putaran. Karena 2 putaran dan gerakan yang rame ya kan sekarang mengenai bagaimana kecurangan pemilu, bagaimana kritik ke pemerintahan, bagaimana mosi tidak percaya ini terus naik. Ya kan? Kalau 2 putaran ada kemungkinan 01 menang. Tapi kalau enggak naik atau hanya selesai di 1 putaran, itu kayaknya kalau 1 putaran 01 nggak mungkin. Ya. Masih ada kemungkinan 02. Ya. Gitu loh. Nah, 02 kalau 02 menang, dia menang, kita akan menjadi negara demokrasi yang monarki. Ya ada kemungkinan itu, ada kemungkinan. Dan aku nggak nganggap 2 kata lucu ya, jadi aku nggak komentar banyak. Karena itu sangat tidak lucu, Pak. Iya. Sangat tidak lucu. Dark itu. Dark banget. Kalau sampai itu benar terjadi, ya kita nggak berharap itu terjadi lah ya. Tapi kalau sampai terjadi, ada kemungkinan ke situ. Saya berharap yang terbesar doa saya hari ini adalah semoga Pak Prabowo berubah sih. Gitu. Jadi Power Rangers. Atau gimana berubah? Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam. Kamen Rider ya. Oh, Gatot Kaca lah Indonesia banget. Jadi jauh lebih baik gitu ya. Enggak alergi dengan kritik, enggak tangan besi. Gitu. Oke. Gitu. Oke, so kalau tapi aku gini, Pak.
Kalau kita nggak sepaham di sini. Kalau tadi sepaham yang di nomor 1, kalau misalkan pendidikannya akan maju, gitu kan, akan lebih berkembang. Kalau di 02 kamu bilang pertahanannya, kalau aku bilang enggak. Kenapa? Aku bilang enggak karena sebelumnya dia adalah Menhan, tapi cyber security kita sangat sangat tidak perform menurut. Masalahnya di situ, Pak. Jadi itu padahal dia pas lagi jadi Menhan. Iya, karena ngeri kalau beliau tidak didukung anak-anak muda yang ngerti dengan cyber security dan lain-lain ya. Tapi kan mau hilirisasi digital. Oh ya masih ada harapan. Aku sampai sekarang nggak paham ini hilirisasi digital itu apa, Pak? Ya digital yang dihilirkan dari hulu ke hilir. Iya betul. Iya. Kalau hilirisasi nikel, SDA itu Paham aku masih ya? paham lah ya, ya kan? Tapi kalau hilirisasi digital itu aku sampai sekarang nggak paham. Sumpah nggak paham. Udah pura-pura paham aja lah. Pura-pura paham. Pura-pura paham. Dah ya, udah gitu aja ya. Oke. So 03. Nggak, udah nggak perlu. Kamu antipati banget sama 03. 01 antipati, 03 antipati. Bukan antipati. Aku nggak bilang lu nggak antipati sama mereka. Aku cuman antipati sama partainya. Oh. Ya bagi kader-kader PDIP ya, silahkan langsung. Di 03 itu nggak cuman PDIP, aku anti yang mana? Yang mana? Serba salah. Ya udah intinya gitu, kalau aku sih ngelihat akan bagus sih, kalau dibilang akan bagus atau tidak kondisi negara. Kan wapresnya nganu. Kan bukan mereka yang kerja. Pendekar hukum katanya. Kan bukan mereka yang kerja. Terus siapa yang kerja? Kan katanya kalau dari partai itu kepala pilihan negara itu petugas partai. Jadi yang tetap yang mimpin negara ini akan kepala partainya. Loh berarti justru malah lebih tidak ada perubahan kalau 03 menang berarti? Ya kurang lebih. Sama aja seperti yang sekarang terjadi. Sama dan berarti gerakan perbaikannya itu omong kosong. Gini loh, gimana mau janjiin perbaikan ketika mereka ada di dalamnya dalam tanda kutip mereka masih menyatakan apa yang mereka kerjakan jelek kok. Ya kan dengan menghujat pemerintahan hari ini dan mereka ada di dalamnya sama dengan bilang kerjaanku tuh jelek. Aku tuh nggak bisa ngerjain itu. Menarik. Gitu loh. Oke. Terus mau naruh harapan sebesar apa kepada pemimpin yang modelnya begini gitu. Menyalahkan, udah jelas itu presiden sebelumnya dari partai mereka dan mereka agung-agungkan sampai dengan 2 kali periode gitu. Terus akhirnya ketika akhir jabatan cuman gara-gara pengen naikin capres mereka yang baru harus nyerang presiden yang sekarang gitu. Tapi kembali lagi tadi, kalau ada yang pada teriak hari ini curang, pemilu curang, teriakan tentang pemilu curang sudah terjadi 5 dan 10 tahun yang lalu. Dan selalu yang 5 teriak, tahun lah, 5 tahun. 10 tahun enggak kan? 10 tahun yang lalu saat Prabowo versi Jokowi di pertama itu teriak kecurangan juga ada, Bos. Masa sih? Iya. Yang rame kan yang 2019. Yang iya ramenya 2009 karena 2009. Udah tandingan tahap kedua. Tapi teriakan curang-curang itu sudah ada dari sejak 10 tahun yang lalu. Nah, biasanya yang teriak curang itu yang memang tidak melihat potensi menang dari mereka gitu. Oh gitu ya. Makanya sekarang Prabowo nggak teriak curang. Enggak. Atau gara-gara udah yakin. udah sama tadi pihak yang udah yakin menang beliau gitu loh. Makanya tapi nggak tahu ya kalau memang tadi analisanya kalau terjadi 2 putaran itu akan bergeser nggak ya, karena kita akui atau tidak elektabilitas Pak Anies dan Muhaimin ini konsisten naik, merangkak menaik terus gitu loh. Walaupun dikit-dikit tapi konsisten naik. Bahkan mengalahkan orang yang pernah disurvei elektabilitasnya paling sempat tinggi. nomor 1 Ganjar. Pak Ganjar gitu. Sebelum pendaftaran ya kan itu kayak misalkan setahun yang lalu itu elektabilitas Ganjar itu aku kasihan Prof Mahfud loh sebenarnya. Kayak ini jangan-jangan karena disandingin sama Prof Mahfud makanya turun gitu loh. Enggak lah. Enggak ya? Enggak ya. Karena menurutku adalah orang biasanya gini kan, mencari wakil untuk berharap elektabilitasnya lebih naik, lebih menguatkan dengan sosok dia sebagai profesor, Nahdien juga, terus beliau cendekiawan juga gitu ya.
Bisa naik dong. Nah, kenapa turun? Menurutmu kenapa turun? Kalau aku bilang sih Ganjar sering blunder sih. Ganjar atau ketua partainya? Ganjar. Oh, Ganjar. Karena kalau misalkan ngomongin ketua partai dari dulu, Pak. oh, dari dulu ya. Dari dulu begitu, Pak. Tipikalnya dari dulu gitu. Dan habis ini pindah studio yuk. Takut duduk ya. Jatuh, Pak, mic-mu, Pak. Mic-ku jatuh. Oh ya, jatuh ya. Ya udah, yuk lanjut. Gitu. Jadi menurutku salah satu titik awal Ganjar ini mulai turun itu waktu dia cukup vokal menentang U20 ya. Ya, Itu pertama kali. blunder bahaya ya. Iya. Walaupun yang melakukan itu nggak cuma dia. Iya, tapi kan yang mau jadi sosok waktu itu kan karena dia lagi tinggi-tingginya sebelumnya, Ya, elektabilitasnya. Ya, mungkin Terus dia gara-gara mengambil resiko itu, gue udah tinggi ini gitu ya. Iya. Tapi ada juga narasi-narasi yang mengatakan bahwasanya dia mengambil itu karena dia mencari tiket pencalonan presiden Ya. dari PDI. Gitu. Tapi gini, kalau nomor 3 ini menang, ya menurutku kekuatannya bisa berharap banyak karena didukung oleh 2 sarjana hukum. banyak, Pak, sarjana hukumnya, Pak. Enggak, setidaknya presiden dan wakil presidennya sarjana hukum. Emang Ganjar hukum, Boh? Ganjar SH kan? Ganjar Pranowo. Bukan ah. Oh, aku nemu Ganjar yang mana ya waktu itu? Ganjar siapa nih? Ganjar toh. Hah? Iya, sarjana hukum, bro. Oh, iya? Artinya kita bisa menaruh harapan ke mereka jika mereka nanti jadi presiden. Kita semua bisa dihukum. Astaga. Gimana? Enggak gitu, mainnya bro. Enggak ya. Artinya penguatan sisi Indonesia dari sisi hukumnya bagus. Harusnya. Kontrak-kontrak dengan pihak-pihak asing dibenahi, mulai nggak sembarangan mengeksploitasi dan segala macamnya karena mereka 2 orang yang sangat mengerti hukum. Oh, gitu ya. Apalagi didampingi oleh Prof Mahfud, profesor di bidang hukum juga loh beliau. Enggak ah. Jadi bidang apa? Bidang datar. Tuh kan. Aku berusaha menaikkan loh. Tapi enggak deh, kayaknya guru besarnya bukan bidang hukum deh. Cari lagi ayo. Tata negara. Nggak mungkin. Hah? Nggak mungkin. Mahfud. Mahfud. Oh, hukum tata negara ya. Hukum lagi-lagi. Kurang apa coba tata negara? Harusnya beliau sangat ahli dalam Ahlinya ahli ya. penataan negara, profesor. Profesor ya. Profesor. Tuh coba. Ahlinya ahli, intinya Nah. inti, core of the core ya. Aku takutnya memang penguatan hukum termasuk hukum-hukum yang untuk tumpul ke bawahnya juga kuat. Itu gimana ya maksud saya tadi ya? Aku bingung. Aku anemia, bro. Oke, so intinya Intinya kalau 01 menang akan ada kemungkinan penguatan di pendidikan. ada kekuatan walaupun kan hidup ini bukan hanya tentang pendidikan ya. Iya. Walaupun 02 juga ingin memberikan Susu gratis. makan siang dan gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil. Ya kan mereka cuma nguatin gizinya, Iya. bukan kurikulumnya. Bukan metode Bukan sistem pendidikan, pendidikan ya kan? bukan sistem pendidikan. Yang penting kenyang lah. Nomor satu sistemnya mungkin. Ya, gitu. Jadi ya kalau aku sih pasrah jatuhnya ke 01 tuh ya terserah lah kue arep go neng dia monggo. Ya, kalau Kue 02 arep masih nepati janji monggo, nek ora ya monggo. Karena gini, dari presiden Pak SBY sampai presiden yang hari ini, kalau mereka tidak tepati janji mereka di waktu kampanye, nggak ada tuh klausula di mana rakyat boleh menuntut atas janji itu. Nggak ada tuh, kita bisa menuntut dia baik pidana dan perdata atas tidak menepati janji. Oh iya, tapi nggak pernah ada ya KPI presiden gitu. Loh, kan ada KPI 100 hari kerja. Tidak ada matrikulasi, hanya saja ada semangatnya. Iya. Kan Indonesia suka gitu, Kalau bro. itu kan media-media Idenya aja. selalu ada, tapi implementasinya nggak pernah. Ya, Allah salah lagi saya ngomong. Ya implementasinya belum cukup baik dari narasinya lah, gitu paling tidak. Dari idenya, gitu. Kok kamu nyerang semua presiden gitu jadinya? Hah? Oke, apapun yang terjadi Jadi teman-teman gini, bro, semuanya. waktu di TPS tadi, aku tuh pakai kampak milihnya. Kebelah. Kelas suara. Semeja-mejanya.
Oke, teman-teman semuanya, thank you. Intinya adalah siapapun presidennya yang terpilih, ya hari ini kita udah nyoblos siapapun presidennya yang terpilih dan partainya yang terpilih dan legislatif yang terpilih. Saya rasa kita harus tetap memiliki semangat yang sama ya untuk Indonesia gitu. Jadi siapapun mari kita dukung. Dukungnya bisa dalam bentuk apapun dukungannya, yang jelas jangan antipati. Siapapun yang terpilih, saya ucapkan selamat. Setidaknya Anda juara di hati masyarakat Indonesia. Selamat tinggal maksudnya apa? Aku wis nyapu api lho, kowe tetep ngresik ngotorin lho gitu lho. Gitu. Oke, siapapun pokoknya selamat dan buat bergeraklah yang terbaik buat Indonesia. Anggota caleg DPR RI juga selamat yang terpilih. Buat yang tidak terpilih, ya dada. Ya namanya juga bertarung dan berjudi untuk 0,5% kemenangan. Kok berjudi? Ya bertaruh untuk 0,5% kemenangan ya namanya kalau nggak menang ya wajar lah, namanya taruhannya juga presentasinya kecil ya. Oke teman-teman semuanya, pokoknya jangan lupa. Pokoknya jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Dengerin kita terus, subscribe di YouTube dan semoga nanti Om Gondrong jadi merealisasikan kita untuk mengudara di Spotify. Itu janjinya Om Gondrong. Nanti kita tunggu aja. Ya. Jangan lupa follow Yodan Pranata di Instagramnya. Nah kalau ada mau nggak terima dengan omongan saya, tetap komennya di sana ya. DM aja beliau. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye.